Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-263. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-263 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana sebelum kita memulai untuk 6 saham tersebut juga diinformasikan bahwa indeks hari ini bergerak cukup bagus, kenaikannya luar biasa 1,6% lebih, dan itu dia full body ya, dan ada indikasi bahwa dia masih bisa terus lanjutkan kenaikan di perdagangan hari Selasa, di hari Rabu ya, di tanggal 2 nantinya. Oke, saham pertama yang akan kita review di part yang ke-263 hari ini adalah saham Power, di mana emiten ini ditutup naik tipis 0,74% di harga 680. Kalau diperhatikan bahwa di harga 680 ini berada kurang lebih 20 poin di atas level PBL atau level support paling kuat. Indikator The Golden Cross menunjukkan resiko medium, di mana artinya jarak dari harga saat ini menuju ke level support, level PBL, itu hampir sama dengan jaraknya menuju ke level resisten di PBH. Jadi PBH-nya di 700, PBL atau support di 660. Jadi banyak yang bertanya apa itu PBH? PBH adalah price breakout high, kalau PBL price breakout low ya. Itu istilah di mana ketika saham itu menembus PBH artinya dia menembus resisten paling kuat. Tetapi kalau misalkan dia mampu menembus PBH yang tadinya resisten paling kuat, dia langsung berubah menjadi support terkuat. Begitu juga ketika harga saham saat ini berada di atas PBL, maka PBL bisa kita katakan sebagai support paling kuat. Tapi ketika PBL itu tidak mampu ditahan, ditembus, maka kita katakan PBL ini sudah bukan jadi support, tetapi menjadi resisten terkuat. Jadi PBH dan PBL intinya itu adalah level-level paling kuatnya untuk di The Golden Cross sistem ini. Jadi kalau biasanya saya hunting, maka saya akan memilih yang dekat dengan PBL karena apa? Itu murni memang sebagai level supportnya. Tapi kalau jebol di bawah itu ya maka menjadi resisten. Dan saya akan membeli kalau misalkan dia breakout dulu di atas PBL ketimbang dia breakout di PBH. Jadi saya lebih tertarik kalau misalkan breakout PBL. Dan kalau untuk power, teman-teman yang masih mau beli, secara fundamental perusahaan ini bagus ya, dengan dividen yieldnya juga cukup besar dan selalu membagikan dividen setahun bisa 2 kali. Dan dengan harga saat ini kalau misalkan perusahaan stabil lagi ketika pandemi sudah normal, teman-teman bisa mendapatkan yield yang lebih besar, di mana yield tersebut itu bisa melebihi dari suku bunga di pasar. Kalau misalkan mau trading, memang ini cukup kecenderungan berada di tengah-tengah sehingga resikonya itu masih bisa kita ukur ya, antara dia mau breakout atau dia mau turun lagi tidak masalah sebenarnya karena jaraknya cuma 20 poin atau kurang lebih ada 4 tick saja. Sehingga kalau misalkan yang mau membeli, maka lebih disarankan pertama pastikan power ini kuat dulu bertahan di atas 660. Kalau syarat itu terpenuhi, teman-teman boleh masuk di range berapapun dari 660 sampai dengan 700. Tetapi dengan syarat adalah teman-teman melakukan cicil bertahap. Jadi tidak langsung all in karena dia masih berada di tengah-tengah dan kebetulan jaraknya di tengah-tengah itu tidak terlalu jauh juga. Sehingga kalau misalkan ternyata dia turun ke 675, 670, mungkin bisa dipertimbangkan mulai entry. Yang penting dia bisa kuat dan bertahan di atas 660. Tetapi kalau misalkan mau bersabar dan ketika bersabar itu tidak turun ke 660, 6 sampai dengan 675, maka ya kita tunggu breakout yaitu melewati 700 mungkin jauh lebih menarik ya. Jadi buy on breakout ke 700 dulu baru teman-teman baru membeli. Tapi kalau misalkan mau nekat buy di 660 sampai dengan 700 dengan range selebar itu sebenarnya boleh-boleh saja asalkan teman-teman bisa mengatur money management ya. Jadi jangan langsung all in, mungkin masuk di 680 20% modal, kemudian masuk lagi di 670 kalau ternyata dia turun, kemudian all in lagi semua sisanya di 660. Kalau ternyata dia masih turun lagi ya pasang 3 tick dari 660, mungkin di 655 atau di 650 sebagai batasan untuk cut loss-nya. Tetapi kalau ternyata masih bisa kuat dan bertahan, maka ada peluang target jauh kita ke 700 sampai 710. Lebih jauh lagi mungkin kita pakai ke level next resisten psikologis 800, 900 sampai dengan targetnya ke 1000. Sekali lagi emiten ini selalu bagi dividen 2 kali. Yang saya ingat bahwa di Desember atau November selalu bagi interimnya.
nanti mungkin di bulan-bulan pertengahan ini dia mulai membagi juga. Jadi manfaatkan momentum tersebut, siapa tahu dapat yieldnya lebih besar. Silakan buka RTI, mungkin bisa melihat kira-kira EPS-nya berapa, lihat riwayat EPS-nya. Kalau ternyata IPS-nya bagus dan riwayat payout ratio-nya juga besar, maka teman-teman bisa hitung sendiri estimasi kira-kira berapa besar dividen yang akan diterima nantinya. Jadi kalau ditanya power ini bagus ya secara fundamental. Kemudian selanjutnya kita punya PPRE, di mana emiten ini ditutup minus 0,55% di harga 181, di mana di harga saat ini ditutup tepat berada di level support paling kuat di 181 itu sendiri. Nah, level ini menjadi level yang sangat-sangat penting dan menarik. Kenapa? Ini masuk dalam kriteria saya, di mana saham ini sudah downtrend, sideways kurang lebih ada 5 candle. Dan ini sudah mulai bagus sebenarnya, dan ini kalau saya pribadi akan membeli ya. Ini saya pribadi nih. Kembali lagi ke teman-teman apakah ini sudah menarik atau tidak, tapi kalau saya pribadi ini sudah masuk dalam kriteria beli saya dengan area belinya 181 sampai dengan 183. Cut loss kurang lebih di 178 179. Target kenaikan adalah menuju ke 206 sampai dengan 212. Itu target saya dari PBH sampai dengan 40 hari harga tertinggi. Tetapi kalau misalkan di hari Rabu nanti opening langsung dibanting di bawah 181, ya mending wait and see. Saya akan membeli kalau memang dia masih bisa masuk ke area 181 sampai dengan 183. Kalau memang dia masih bisa kuat bertahan, ini potensi bisa naik ya, karena memang ini bagus sekali. Dia masih tepat berada di atas level PBL dan juga berada di dekat dengan 40 hari harga terendah, sehingga ini sudah risikonya sangat-sangat kecil tetapi menawarkan reward yang begitu lebar. Jadi pertimbangkan teman-teman, atur sendiri skenarionya seperti apa, dan selalu gunakan trading plan yang baik dan benar. Selanjutnya kita punya saham Mika, di mana saham ini ditutup ditutup naik 0,78% di harga 2580, naik tipis. Dan ini juga menarik, kenapa? Karena dia berada 1 tick atau 2 tick ini di atas level PBL, yaitu di level 2570, closing di 2580. Artinya selama dia masih bertahan di atas 2570, maka saham Mika ini masih sangat-sangat menarik untuk kita pertimbangkan entry. Selama dia masih kuat bertahan di 2570, ya sudah, kita boleh buy. 2570 sampai dengan 2580 itu adalah range buy yang menarik. Kalau mau lebih panjang lagi, 2570 sampai dengan 2600. Itu range buy yang cukup menarik untuk teman-teman dengan batasi cut loss di 2530, 2540. Tetapi kalau misalkan sekali lagi ternyata opening langsung dibanting di bawah 2570, ya tidak perlu kita entry. Kita hanya entry dengan syarat adalah kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas 2570. Kalau ternyata bisa kuat dan bertahan di 2570, maka boleh beli 2570 sampai dengan 2600, boleh panjang, cut loss di 2530, 2540. Target kenaikan menuju ke PBH sampai ke 40 hari harga tertinggi, yaitu dari 2740 sampai dengan 2780. Oke, sebelum kita lanjut ke saham berikutnya, maka ini bukan iklan lagi, ini hanya menyampaikan ucapan terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti pre-order kaos Joran 4 pertama, Bull and Bear Limited Edition, yang sudah kita buka dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei, di mana hari ini kita sudah close pre-ordernya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang sudah order, saya ucapkan limpah terima kasih atas apresiasinya, atas supportnya. Semoga teman-teman bisa selalu mendapatkan banyak rezeki, dan juga tentunya teman-teman bisa bersabar karena ketika pre-order ini ditutup, maka proses semuanya mulai diproduksi, dan nanti dalam beberapa waktu setelah selesai produksi, maka kita akan melakukan pengiriman. Dan setelah melakukan pengiriman, nanti kita akan juga mengundi beberapa hadiah, dan juga akan kita hubungi terkait link untuk gabung ke official Joran Investama. Dan juga nanti kita akan data buat teman-teman biar bisa mengikuti next webinar yang diadakan Joran Investama. Dan saya yakin bahwa mungkin webinar ke depannya ini akan sangat-sangat menarik karena temanya bandermologi, ditambah juga komunikasi dengan beberapa partner. Kalau memang bisa, maka kita akan belajar juga tentang valuasi sebuah saham. Dan juga nanti akan ada lagi, saya akan menjalin beberapa kerjasama lagi, biar teman-teman yang mengikuti webinar akan mendapatkan banyak bonus-bonus spesial.
Selanjutnya kita punya saham Medco, di mana saham ini tutup naik 1,47% di harga 690 setelah mengalami uptrend yang cukup kuat. Namun dia mengalami koreksi yang menurut saya koreksi sehat. Kenapa saya katakan sehat? Karena penurunannya tidak melewati batas bawah dari trend line ya. Batas bawahnya di 675, tapi dia mampu bisa mantul kembali dan juga bisa naik lagi di atas PBL di 670. Closing di 690, artinya ada 20 poin atau ada 4 tick lagi dia menuju ke area PBL. Bagi teman-teman yang ingin membeli, maka di sini indikator The Golden Cross menunjukkan resiko low. Ada candle pattern bullish Harami cross ya, ada candle bullish dengan muncul di sini ada doji, di mana ada indikasi bahwa emiten ini bisa terus melanjutkan rally ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau masuk, maka sebenarnya ini masih menjadi area beli yang menarik, tapi kalau bisa ditawar lagi lebih rendah sedikit, mungkin bisa lebih bagus. 670 sampai dengan 685 itu mungkin menjadi area beli yang menarik. Semakin dekat dengan 670 itu juga jauh lebih menarik, asalkan dia tidak jebol di bawah 670. Jadi kalau mau beli ya 670 sampai dengan 685. Ketika opening langsung dibanting di bawah 670 ya tidak perlu kita membeli. Kita hanya membeli kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas level 670. Ketika kita sudah misalkan dapat di 670 sampai dengan 685, maka kita langsung batasi area cut loss kita di berapa, kurang lebih di 655, 660 itu sebagai area cut loss kita, atau bisa atur sesuai dengan preferensi risiko masing-masing dengan target kenaikan yaitu menuju PBH dan 40 hari harga tertinggi yaitu di harga 780. Selanjutnya emiten yang akan kita ulas adalah LPKR, di mana hari ini naik 7,89% di harga 164 dan menjadi sangat menarik setelah mengalami downtrend yang sangat dalam, yang sangat parah. Akhirnya dia bisa breakout kembali level PBL yang mana sebelumnya itu menjadi resisten paling kuat, sekarang sudah berubah menjadi support paling kuat di 160. Nah ini artinya dia sudah sangat aman, closingnya di atas level pentingnya. Artinya ada indikasi bahwa LPKR masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Dengan catatan adalah di level 160 itu mampu ditahan. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, sekali lagi pastikan pertama, karena level PBL di 160 tidak boleh kita beli kalau dia turun di bawah 160. Kita hanya beli kalau dia masih bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 160. Kalau misalkan dia masih bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 160, range buy-nya adalah 160 sampai dengan 163. Atas kurang lebih di 156, 157 dengan target kenaikan terdekat itu ada di 170 dan terjauh menuju ke PBH yaitu di 220. Sekali lagi, jangan membeli kalau misalkan dia dibuka waktu opening di hari Rabu langsung dibanting di bawah 160 ya tidak perlu kita beli karena kuncinya support di 160. Apa alasan kita masuk di bawah 160? Kita akan beli lagi kalau misalkan dia bisa breakout atau dia bisa naik lagi di atas 160. Tapi selama dia tidak mampu bisa naik lagi di atas 160 ya tidak ada alasan buat kita untuk membeli emiten ini. Dan yang terakhir yang akan kita review di part yang ke-263 hari ini adalah saham DOIT, di mana saham ini ditutup naik 1,7% di harga 358. Di mana kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa level BBL atau level yang kita kenal sebagai level support ini masih belum ditembus ya. Karena apa? Harga di 358 tapi level PBL di 362. Artinya PBL ini bukan support tapi sebagai resisten paling kuat. Sehingga ketika dia bisa breakout, ini kurang lebih hanya 2 tick kalau tidak salah. Dia bisa breakout di 362, silakan buy. Buy on breakout. Ketika dia melewati 362 dengan range buy 362 sampai dengan 364 boleh dibeli di situ. Langsung siapkan cut loss kurang lebih di 356, 354 dengan target kenaikan yaitu menuju ke PBH di 398. Itu target jauhnya. Kalau ternyata bisa menembus lagi PBH di 398, maka selanjutnya dia bisa menuju ke 40 hari harga tertinggi di 442. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli DOIT, maka pastikan dia bisa breakout dulu di atas 362. Selama dia bisa breakout di atas 362, barulah teman-teman beli. Tetapi ketika tidak mampu breakout, maka tidak ada alasan buat teman-teman entry. Karena apa? Karena level itu masih menjadi level downtrend parah. Dia naik ke atas 362 pun itu belum merubah trennya yang dari down menjadi up. Tetapi memastikan kita
dapat di harga yang paling bagus dan itu berada di atas level supportnya. Jadi kita tidak asal beli, kita punya reason yang kuat untuk membeli, sehingga ketika ternyata skenario itu entah naik atau turun, kita sudah siap menghadapi. Jadi jangan sampai kita asal beli, habis asal beli baru kita banyak bertanya ke orang lain. Itu sebuah kesalahan besar yang sering saya lihat ya. Jadi ketika dia sudah membeli, misalkan ada yang misalkan saham apa ya, bank digital mungkin yang naik tinggi. Wah, itu karena dia naik tinggi sudah 10%, 20%, ini takut ketinggalan, masuk. Habis masuk ternyata besok bisa naik lagi. Tapi saya yakin pasti bingung, ini kapan jualnya ya? Akhirnya mulai tanya, ini saya punya saham ini boleh dijual nggak ya, saya beli di harga sini. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Kenapa bingung sendiri? Karena dia tidak punya panduan. Panduan itu dibuat sebelum kita mulai eksekusi. Sekali lagi, semua plan itu dibuat ketika kita sebelum memulai eksekusi. Jadi kita harus siap dulu. Oh, dia contohnya Doit nih. Doit level resisten terkuat di 362. Harga saat ini di 358. Artinya cuma sedikit lagi dia bisa menembus. Kalau dia bisa menembus, barulah boleh saya membeli. Kalau dia tembus di 362, oke saya beli di 362, maksimal 364 atau 366 juga boleh. Tapi saya langsung siap nih. Ternyata kalau setelah saya beli dia turun lagi, ya saya pasang di 354, 356 sebagai batasan untuk cut loss. Tetapi ternyata kalau dia tidak turun lagi, tebakan saya benar, dia malah naik terus, saya harus TP di berapa? Ya targetnya adalah ke 398, tapi kalau ternyata dia mentok di 370, 380, tidak mampu kuat lagi 398 dan saya merasa bahwa oh cuannya sudah cukup, ya sudah kita bisa taking profit. Jadi kita ini membatasi itu selalu saya ingatkan adalah yang kita batasi itu adalah resiko. Cuan itu jangan kita batasi seharusnya. Jadi kalau memang dia mau naik ya biarkan saja naik. Kita kawal terus dengan yang namanya trailing stop. Nah trailing stop ini pasti kalau saya omong seperti ini mulai banyak komentar, trailing stop pasangnya gimana ya kak? Itu nanti buka aplikasinya atau kalau teman-teman punya sales sekuritas, teman-teman bisa tanyakan bagaimana cara agar memasang trailing stop di aplikasinya. Atau kalau teman-teman yang mau buka aplikasi baru lagi saham RHB Sekuritas, nanti bisa hubungi saya juga. Di situ ada fasilitasnya yang bisa dipakai untuk trailing stop ya. Jadi bisa hubungi saya juga, nanti kita akan bantu bukakan dan karena kita juga kerjasama dengan RHB. Oke, mungkin sekian dulu review saham di part yang 263 ini. Semoga informasi yang ada dalam video ini dapat selalu bermanfaat dan dapat selalu membantu teman-teman semua dalam trading. Mungkin ada banyak sekali salah kata, salah ucap, atau mungkin ada yang menyinggung. Semoga bisa dimaafkan ya. Semoga apapun yang ada dalam video ini bisa menjadi panduan buat teman-teman, bisa menjadi tambahan informasi. Tapi bukan berarti ini adalah video rekomendasi. Tapi ini hanya sebatas panduan buat teman-teman, membantu teman-teman juga biar bisa mengcompare dari beberapa sudut pandang. Ya, semoga video ini atau channel YouTube ini bisa selalu memberikan sesuatu yang berguna buat teman-teman semua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.